Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody. How are you today? Fine, I'm fine too, thank you. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris secara virtual ya. Karena pada masa pandemi COVID seperti ini kita tidak bisa melakukan tatap muka ya, jadi kita bisa melakukan pembelajaran online ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar. Berdoa dipersilahkan. Ya, setelah kita berdoa, mari kita lihat apa sih materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah telling the time. Pastinya kalian sudah pernah belajar telling the time itu dulu waktu SD. Bahasa Inggris itu ada waktu pelajaran kelas 5. Jadi sekarang kita mengulas kembali pada kesempatan kali ini kelas 7 di chapter 3 ya. Akan kita review kembali pelajaran dulu ya. Setidaknya masih ingat ya. Tujuannya apa sih kali ini? Ya, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu biar nanti kalian bisa mengemukakan waktu dalam bentuk angka. Ya, yang selanjutnya adalah dapat mengurutkan nama-nama bulan dan tanggal. Yang ketiga, kalian nanti bisa menjelaskan nama-nama hari, dan yang terakhir nanti kalian akan dibuat untuk membuat tulisan pendek terkait waktu, nama, hari, bulan, dan tanggal. Ya, sampai di sini kalian sudah ada gambaran nantinya mau apa? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas pertama. Yang pertama itu adalah pengucapan waktu menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama menggunakan American style ya. Nah, cara American style itu apa dan bagaimana? Nah, American style itu aturannya adalah menggunakan hour, minutes ya. Jadi pengucapannya lebih mudah. Sebagai contoh ya, jam 9 lebih 15 menit ya, kita bisa membacanya dengan 9:15, atau jam 7 lebih 46 menit dibacanya bagaimana? Ya, 7:46 ya. Yang selanjutnya adalah British style. Apa sih British style? Ya, aturan British style itu bisa menggunakan aturan minute, past, hour. Itu ketika menyatakan lewat ya. Dan aturan selanjutnya adalah 60 minute, 2 hour plus 1. Itu menyatakan kurang. Nah, sebagai contoh ya, contohnya nah, penggunaan yang tadi British style ya. Jam 4 lebih 30 ya, a half past 4. Nah, itu penerapannya dalam British style itu seperti itu. Atau jam 3 lebih 12 ya, kita membacanya dengan 12 past 3. Yang selanjutnya adalah contoh penggunaan aturan 60 minute, 2 hour plus 1. Sebagai contoh, jam 1 lebih 45 menit ya. Kita bisa membacanya dengan a quarter to 2 ya. Apa sih? Berarti jam 2 kurang 1/4. Nah, kita baca kurangnya dulu ya. Kekurangannya berapa? 60 kurangi 15. 60 kurangi 45 tinggal 15. Nah, seperti itu penggunaan British style ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya ya. Untuk menyatakan jam tepat, jarum panjang berada di angka 12 ya. Kita menggunakan o'clock. Misal sebagai contoh,
jam 9 tepat. Kita bacanya bagaimana? Ya, 9 o'clock. Iya. Atau jam 5 tepat. Ya, it is 5 o'clock. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Barangkali ada yang mau bertanya, bisa ketik pertanyaannya lewat WhatsApp group ya. Yang selanjutnya adalah untuk menyatakan jam lebih kita gunakan pas. Pas digunakan itu untuk apa sih? Menyatakan apa? Untuk jam lebih antara angka 12 sampai dengan 6. Khusus untuk lebih seperempat kita tetap menggunakan a quarter past. Sedangkan untuk lebih setengah atau lebih 30 menit kita menggunakannya a half past. Nah, contoh ya. Jam 2 lebih 5 menit. Ya. Kita bacanya it is 5 past 2. Atau contoh yang 4 lebih 15 menit ya. It is a quarter past 4. Ya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ada yang belum paham yang bagian mana? Oke, ya. Yang quarter ya. Jadi Pak Guru ulangi lagi ya. Quarter itu digunakan untuk menyatakan ketika lebih 15 menit atau kurang 15 menit. Ya. Tadi kan sudah ada penggunaan pakai American style atau British style, sudah ada contohnya, bisa dilihat kembali. Ya. Yang selanjutnya untuk menyatakan jam kurang menggunakan to. Nah, digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai 12. Tapi kembali lagi ketika kurangnya seperempat kita gunakan a quarter to. Nah, perhatikan ya, dalam bahasa Inggris sebutkan kurangnya dulu baru jamnya. Nah, misalkan jam 11 lebih 45, berarti itu jam 12 kurang 15 menit. Bacanya gimana? It is a quarter to 12 atau jam 12 kurang 15 menit. Nah, kalau yang contoh jam 4 lebih 15 ya, itu bisa menggunakan a quarter past 4 ya. Sampai di sini masih bingung? Sudah tidak ya? Ya. Jadi kesempatan kali ini kita difokuskan untuk bisa membaca jam ya. Jadi nanti kalian ketika di luar negeri misalkan menggunakan bahasa Inggris, kita sudah fasih dalam mengungkapkan ini jam berapa, ini jam berapa, tidak ada kesalahan lagi ya. Karena yang namanya waktu itu atau penggunaan jam itu kehidupan sehari-hari kita pasti akan menemui ya, nggak mungkin enggak ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan menyatakan jam lebih ya. Tadi kan ada kurang, ada lebih. Kita kalau yang lebih menggunakannya apa? Pas. Digunakan jam lebih antara angka 12 sampai angka 6. Nah, sudah kan tadi? Jadi dalam bahasa Inggris itu ya, kita tidak menggunakan format 24 jam seperti di Indonesia kan ada jam 13, 14 dan seterusnya. Tapi di dalam bahasa Inggris kita hanya menggunakan format 12 jam. Ya. Makanya kalian sering menemui misalkan jam 01.00 PM ada 01.00 IM. Bedanya apa? Nah, bedanya untuk IM atau ante meridium ya, artinya tuh before noon. Before noon tuh
sebelum tengah hari. Digunakan untuk pukul berapa? Dari jam 12 malam atau 00.00 hingga jam 11.59 siang. Nah, itu penggunaan IM. Setelah itu pakainya PM, post meridium. Artinya setelah tengah hari ya, itu digunakan pukul 12 siang hingga jam 11.59 malam, itu PM. Makanya itu sangat penting sekali untuk kita ketahui perbedaan antara IM dan PM agar kita tidak keliru menyebutkan waktu. Mau menyebutkan waktu siang sama pagi, ternyata kita bingung. Nah, ini patokannya ini. Ya, IM digunakan sebelum tengah hari ya, dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang, sedangkan PM dari jam 12.00 siang sampai 11.59 malam. Gampang, ya kan? Nah, sudah paham? Sudah ada sedikit gambaran? Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti Pak Guru akan kirimkan video atau link video dari YouTube supaya nanti penjelasan dari Pak Guru itu bisa tambah lebih jelas. Maka dari itu nanti kalian bisa menyimak penjelasannya di situ ya. Untuk lebih detailnya ya, materi, karena kita model online itu nggak bisa, waktunya juga nggak bisa maksimal. Jadi nanti kalian pelajari di rumah, selain penjelasan dari Pak Guru tadi ya, videonya juga dipelajari. Nanti link latihan soalnya akan Pak Guru kirimkan ya. Nanti kalian bisa berlatih di situ ya. Ada beberapa soal yang Pak Guru buat di Google Form, nanti kalian bisa kerjakan di situ. Hasilnya nanti akan langsung muncul di skornya ya. Jadi nanti kemampuan kalian sampai mana sih dalam mempelajari materi tentang time ini ya. Tetap semangat ya, jangan menyerah. Kita masa pandemi bukan halangan kita untuk menjadi tidak untuk bisa belajar maksimal, tapi tetap bisa harus maksimal ya. Karena dengan masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran yang benar-benar sangat berbeda dengan keadaan sehari-hari kita. Yang dulunya tatap muka, sekarang hanya bisa melalui virtual ya, tugas-tugasnya online. Tapi insya Allah kalau kalian tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, lakukan protokol kesehatan selalu, insya Allah sukses ke depannya ya. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.